kok terus ada orang benci dengan Barat, melihat ada problem individualisme, egoisme, materialisme di Barat. Ini kritik lagi dari beliau. Ini kritik di forum namanya Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia. Ini beliau jengkel sekali, banyak orang yang cara berpikirnya sempit, termasuk menganggap Barat itu serba negatif. Kata beliau begini, umumnya kaum terpelajar kita sekarang mengarahkan matanya ke Barat. Buku-buku ahli Barat dipelajari, teori-teori ahli-ahli Barat dikaji. Dan rupa-rupanya dalam hal tersebut tanpa disadari persoalan Barat dijadikan persoalan bangsanya sendiri. Intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme yang mengacaukan dunia Barat tampak baginya sebagai momok yang seolah-olah juga mengacau di negerinya sendiri. Dan mereka pun tanpa sengaja turut berteriak-teriak bersama ahli Barat, memukul intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme yang sebenarnya baru merajalela di Barat. Kalau kita kaji benar, persoalan bangsa kita bukannya soal intelektualisme, bukan egoisme, dan bukan pula materialisme. Kalau kita analisis masyarakat kita dan sebab-sebab kekalahan bangsa kita berlomba dengan bangsa-bangsa di dunia, nyatalah pada kita bahwa mandeknya, matinya, tidak semangatnya masyarakat bangsa kita karena selama berabad-abad kurang memakai otaknya. Jangan tersinggung ya, mungkin zaman itu kata-kata otak itu masih sopan. Ya. Kurang sifat egoismenya, yang saya maksudkan dalam arti positif. Kurang sifat materialismenya. Dalam hal kecerdasan, berabad-abad bangsa kita jadi parasit, hidup seperti benalu yang menempel ke masa silam. Bangsa kita tidak mau mengasah otak dan berpikir kreatif, hanya mengikuti arus kebiasaan. Perasaan pribadi, kepribadian di dalam bangsa kita dimatikan. Karena dalam masyarakat kita yang lama, setiap orang terikat oleh bermacam-macam ikatan, adat istiadat, tahayul, pikiran, dan pandangan yang bukan-bukan. Jadi di sini Sultan Takdir mengkritik kita itu, mengkritik Barat bahwa Barat itu individualistik, Barat itu egois, Barat itu materialistik. Karena kita membaca buku-bukunya Barat, membaca kritik-kritiknya orang terhadap Barat. Padahal seandainya ini masalah, itu masalahnya orang Barat, bukan masalah kita. Masalah kita tidak di situ. Kalau kita belum sudah, wah jangan belajar dari Barat, nanti kita individualis, materialis. Padahal problem kita justru di situ. Kita selama ini kurang mandiri. Kita selama ini yaitu tadi tidak mau berpikir sendiri. Kita selama ini tidak cerdas. Jadi kita belum mikir sama sekali, sudah takut salah mikir. Sederhananya itu. Barat sudah mikir hasilnya banyak, kemudian muncul efek-efek. Ya biasa, tidak masalah, tidak apa-apa. Tinggal diatasi efeknya. Nah, kita yang belum apa-apa sudah ketakutan. Belum tanding sudah takut kalah. Ini yang dikritik oleh Sultan Takdir. Ya bahwa ada masalah individualisme, egoisme, materialisme, iya. Tapi itu masalah semacam obat, itu efek sampingnya. Di samping banyak kemajuan yang diraih oleh Barat. Kita belum apa-apa sudah takut efek sampingnya. Sementara arus besarnya tidak kita senggol. Jangan mikir nanti kamu keliru. Akhirnya tidak mikir tenang. Gitu loh.
Orang yang paling banyak ngomongnya, pasti dia paling banyak salahnya. Akhirnya tidak ada yang ngomong. Kan sederhananya begitu. Ya ngomong saja, nanti kalau ada salahnya ya diluruskan. Kan harusnya begitu. Tapi akhirnya malah tidak ngomong semua. Bayangkan kalau saya pakai prinsip itu, kalau pas ngaji filsafat, Pak Faiz diinget-inget loh, yang paling banyak ngomongnya paling banyak salahnya. Oh, dosaku paling akeh. Saya paling banyak omongnya. Cara memahaminya tidak begitu. Maksudnya paling banyak omongnya, paling banyak salahnya itu ya kalau ngomong hati-hati. Karena kalau kita ngomong kemungkinan salah. Tapi kalau kita diam saja, tidak ngomong, tidak melakukan apa-apa, ya kita tidak mencapai apa-apa. Ya memang kalau kita menggunakan akal agak bablas, ya jatuhnya intelektualisme. Kalau kita belajar tentang sains, kemudian mempelajari sisi empiris alam semesta, bisa saja bablas, jatuhnya materialisme. Tapi itu kan eksesnya. Bisa juga kok, tidak harus ke sana. Jadi ribut-ribut di kongres ini tentang ketakutan egoisme, individualisme, materialisme itu bagi Sultan Takdir salah sasaran. Itu bukan problem kita. Problem kita masih problem awal. Itu mungkin kayak hari ini gimana caranya Indonesia ini bisa mengembangkan postmodernisme. Nah, kita modern aja belum. Sudah minta pos. Iya, pos itu kan pasca setelah modern mau apa? Lah kita modernnya belum. Mau dijujuk langsung postmodern misalnya. Nah, ini cara yang dikritik oleh Sultan Takdir. Urutannya meleset. Nah, lanjut. Nah, kata Sultan Takdir selanjutnya ya. Namun sementara itu ada suatu hal yang kurang menggembirakan hati saya. Bangsa kita terkenal bangsa yang sangat hati-hati. Biar lambat asal selamat. Nah, itu semboyannya. Jadi alon-alon waton kelakon. Sebelum mengerjakan sesuatu dipikirkan dulu segala akibatnya. Orang hendak bepergian melihat ini hari baik apa hari buruk. Merenung berhasil atau tidak. Memakan waktu berhari-hari. Maka dalam prasaran yang diucapkan oleh beberapa pembicara. Jadi ini sebenarnya ngeritik pembicara sebelumnya. Ini tidak berani-berani gerak. Kesuwen. Mikirnya terlalu banyak. Mikir aneh-aneh. Kata beliau, pembicara pada kongres itu terbayang pula sifat bangsa kita yang terlalu hati-hati. Tentu hati-hati ada faedahnya, tapi satu hal jangan dilupakan, orang yang terlalu hati-hati kalah dalam berlomba dengan orang yang kalau perlu berani menerima resiko segala perbuatannya. Jadi prinsipnya Sultan Takdir, mending berani saja. Kalau ada resiko siap nanggung daripada hati-hati tapi terus tidak ngapa-ngapain. Nanti kalau saya begini jangan-jangan begitu. Kalau saya melakukan ini jangan-jangan efeknya ini. Mikir gitu terus akhirnya tidak ngapa-ngapain. Ya wis mending ayolah lakukan. Punya rencana apa jalan. Nanti kalau ada efeknya dibahas di belakang. Kita tanggung bareng-bareng resikonya apa. Kadang-kadang kan kita sering begitu. Mau bikin kegiatan aja rapatnya puluhan kali. Rapat ini, rapat itu. Nanti begitu rapat, keputusan rapat hari ini adalah kita akan rapat lagi minggu depan. Nah iya, rapat terus. Mbak Uwes kalau ada rencana sudah jelas nanti sekuen kegiatannya apa, jalanlah. Yo mesti ada resikonya. Apa sih yang tidak ada resikonya dalam hidup ini? Semangat yang kita perlukan adalah siap menanggung resiko, itu saja. Alah paling nanti efeknya dimarahi dosen. Ayolah jalan. Alah paling ini nanti efeknya kita harus korban tenaga waktu. Tidak apa-apalah jalan. Kalau itu mikir itu lebih jalan. Jadi kita butuh orang siap nanggung resiko daripada kokean mikir terus tidak jalan-jalan. Nah ini beliau mengkritik itu para narasumber di sana.
Kehati-hatian yang saya maksud terkait dengan masalah ini ya kecenderungan anti-intelektual, anti-individual, anti-egois, anti-materi yang kata beliau mendominasi sebagian besar pembicaraan. Bahkan ada yang berlebihan. Kadang-kadang kan banyak orang yang isinya hanya menakut-nakuti. Jangan-jangan, hati-hati loh. Kalau begini begitu loh, kalau begini gitu loh. Ya, jadi wow, naik motor hati-hati loh, banyak kecelakaan sekarang. Nonton sepak bola hati-hati, banyak tawuran sekarang. Nanti buka HP aja, oh hati-hati loh, sekarang banyak dihack, banyak dianu. Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi ya sudahlah, siapkan saja dirimu. Tidak ada hidup yang tidak ada resikonya. Selalu ada resiko. Baik, yang kelima. Ini beliau melanjutkan kritiknya. Agar jadi jelas, coba ya saya analogi yang sederhana, kata Sultan Takdir. Bangsa Indonesia sekarang harus masak nasi. Yang perlu dilakukan pertama, menghidupkan api. Kalau bangsa Barat, nasinya sudah masak, apinya sudah menyala. Masalah bagi bangsa Barat, bagaimana menjaga supaya nasi tidak hangus. Demikian pula bagi Barat, bukan masalah membesarkan api, tapi masalah mengecilkan api. Kalau bangsa Indonesia sekarang, dia harus berpikir keras. Bagaimana mengecilkan api, maka yang saya takutkan, nasi Indonesia tidak pernah masak. Sebab apinya tidak pernah hidup. Loh, ini jadi kalau ibaratnya masak nasi, Barat itu nasinya sudah matang, tinggal menjaga agar apinya tidak mati dan tidak terlalu kecil kan itu. Biar nasinya tidak gosong. Lah kita belum menyalakan api sudah khawatir nasinya gosong. Akhirnya kan terus kompornya nggak dinyalain. Mau dinyalain nanti nasinya gosong. Yuk kita nasinya tidak masak-masak. Kapan masaknya dimulai? Kalau kita fokusnya menjaga api, wong apinya belum nyala. Kalau Barat menjaga api wajar. Efek teknologi, efek sains dibahas Barat wajar. Di sana sainsnya maju. Lah kita kok yang bahas efeknya sains, wong kita ndak punya sains. Nah itu kritiknya Sultan Takdir. Wong dalam kehidupan kita sehari sains dan teknologi tidak ada. Kita sibuk khawatir kena efeknya sains dan teknologi. Itu seperti orang masak nasi. Apinya belum nyala tapi kok kita khawatir nasinya gosong. Nah, jadi ini kritik beliau. Ya ini untuk bahan renungan kita lah. Paling tidak kita dapat perspektif berbeda malam hari ini dibandingkan biasanya. Nah, yuk kita lihat. Kata beliau selanjutnya, saya tidak pernah berkata bangsa kita harus selalu mengejar Barat dari belakang. Bukan pekerjaan kita membeo pada Barat. Kita hanya mesti secepatnya memperoleh sifat dinamis Barat yang melahirkan kebudayaan Barat yang dinamis. Bangsa kita hanya mungkin punya harapan untuk masa yang akan datang apabila semua yang dicapai oleh Barat itu yang membutuhkan waktu berabad-abad dapat jadi milik kita dalam waktu yang singkat. Sesudah itu pasti kita akan mencari jalan sendiri, bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan bangsa lain di muka bumi. Bukan kok berarti kita harus meniru memfotokopi Barat saja. Tidak. Maksudnya Sultan Takdir itu tadi yang pertama apa? Etosnya Barat, sifat dinamisnya Barat kita ambil. Sehingga kita bisa sejaya Barat. Tapi ya selanjutnya kita sesuai jalur kita sendiri. Jadi sesuai dengan kekhasan kita sendiri. Biarlah Barat yang belajar berabad-abad, kita ambil hasilnya, terus kita kembangkan versi kita. Itu maunya Sultan Takdir. Bukan kok kita selamanya membebek Barat. Jadi jangan disalahpahami.
Itu maunya beliau tadi. Jadi bukan kok terus Barat segalanya, ya ndak. Cuma kan sekarang Barat maju, yuk kita tiru sampai kita semaju mereka, tapi kemudian kita kembangkan versi kita di jalur kita. Mungkin tetap sama dengan Barat, mungkin tidak masalah. Yang penting khas kita. Jadi bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan bangsa lain. Nah, ini termasuk mungkin menurut saya unik. Kalau saya berkata kebudayaan yang baru tidak atau bukan berakar di masa yang silam, tapi di masa yang akan datang. Maksud saya bahwa segala daya cipta dalam kebudayaan baru itu hanya terjadi menurut keperluan masyarakat yang akan datang. Tenaga pendorongnya ialah cita-cita penduduk kepulauan ini untuk mampu duduk sejajar di pergaulan bangsa di masa yang akan datang. Generasi muda menatap ke depan apa yang mau dikejarnya dan bukan menengok ke belakang apa yang sudah ditinggalkannya. Saya tidak pernah berkata bahwa generasi baru tidak usah tahu kebudayaan lama. Saya hanya berkata bahwa generasi baru harus bebas. Jangan terikat pada kebudayaan lama. Generasi baru harus tahu sebanyak mungkin tentang semua kebudayaan dunia dan di dalamnya tentu mencakup kebudayaan nenek moyangnya sendiri. Jadi generasi baru jangan sempit, orientasinya ke depan, jangan ke belakang. Peradaban dan zaman punya logiknya sendiri, punya jiwa atau gaisnya sendiri. Jadi yo dulu sudah nenek moyang kita berkarya luar biasa pada zamannya sesuai konteksnya. Hari ini zaman kita sesuai konteks kita, ya kita berkarya dengan kapital, dengan modal, dengan situasi yang kita miliki hari ini. Ya ndak harus kemudian berarti kita harus bikin Candi Borobudur lagi ya Pak, ndak harus begitu. Kita bikin Prambanan lagi, ya ndak harus begitu. Kita berkarya sesuai situasi kita hari ini. Jadi orientasinya ke depan, ke masa depan, bukan ke belakang. Jadi hidup ini kita mengarah ke depan terus. Meskipun bukan berarti kita lupa masa lalu. Karya nenek moyang kita itu pijakan, pendorong, semangat kita. Jadi kita harus mampu sebesar mereka, bahkan bila perlu lebih besar. Ini yang diinginkan oleh Sultan Takdir. Iya, kita dulu jaya, kita dulu luar biasa, tapi kan hari ini kita kalah, kan sederhananya begitu, kita dijajah. Saatnya bangkit. Nah, bangkitnya menatap ke depan, jangan menatap ke belakang. Kalau menatap ke belakang nanti hanya membanggakan masa lalu saja. Kita puas dengan kebesaran masa lalu. Ya memang nenek moyang kita besar, kita yang belum. Baik. Nah, ini jawaban juga pada kritik versi Sultan Takdir. Ahli-ahli barat mengatakan bahwa golongan bangsa kita yang mendapat didikan barat itu orang yang tercerabut dari akar budayanya, terlepas dari masyarakatnya sendiri. Bagi saya ucapan itu bukan hinaan, tapi pujian. Sebab hanya mereka yang dapat melepaskan diri dari tradisi lama dengan keyakinan penuh mampu membangun yang baru. Sesungguhnya bukan secara kebetulan kebanyakan pemimpin bangsa Indonesia yang ada belakangan ini semuanya produk didikan cara barat yang dianggap memecah belah masyarakat. Sebab didikan barat mengajar mereka berpikir sendiri, mengajar mereka mengkritik dan membantah kiai. Ini ilustrasi ya, jangan diambil hati.
Makan biasanya yang dipatuhi 100% dalam tradisi masyarakat zaman itu memang kiai. Serta memberanikan membuang segala adat dan tradisi yang mengikat kaki dan tangan bangsa kita untuk mulai berlomba dengan bangsa lain. Jadi kalau ada yang mengkritik, wah engkau ini tercerabut dari akarmu, engkau orang yang sudah keluar dari tradisimu, kata Sultan Takdir, kamu harus terima kasih karena itu pujian bagimu. Karena hanya orang yang akan bisa maju, yang bisa melepaskan diri dari tradisi yang lama. Kalau hanya mengulang-ulang yang lama kan tidak baru, namanya tidak maju. Maju itu ya memang geser, tidak di titik yang lama. Jadi kalau dikritiki orang, wah kamu lepas dari akarmu, itu jangan sedih, gembira saja. Berarti saya membawa sesuatu yang baru. Saya tidak hanya ngulang-ulang yang lama. Jadi itu versinya Sultan Takdir. Atau wah kamu ini bikin pecah saja, bikin beda saja. Oh enggak apa-apa, itu berarti kamu benar-benar kreatif, kritis, enggak manut saja pada yang lama yang belum pasti relevan. Nah, inilah yang dikritikkan oleh Sultan Takdir sebenarnya. Nih, nanti bantahan-bantahan banyak, ada banyak tokoh yang bantah ini. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Silahkan dicek di buku itu ya, tentang polemik kebudayaan. Jadi ini malam hari ini kita belajar seperti ini loh cara berpikir yang banyak orang menyebutnya ini gaya westernis. Orang yang punya kecenderungan berkiblat ke barat. Nah, ini kalimat terakhir untuk menutup sesi kita malam hari ini. Ini di salah satu tulisan beliau menyatakan masyarakat kita sekarang butuh kecerdasan. Asahlah kecerdasan setajam-tajamnya. Masyarakat kita kekurangan individu yang hidup. Hidup itu berarti mandiri. Hidupkanlah individu sehidup-hidupnya. Dalam masyarakat kita, orang kurang giat mengumpulkan dan memakai harta dunia. Didiklah bangsa kita mengumpulkan dan memakai harta dunia yang tersedia untuk semua umat. Gimana kita bisa membantu orang, gimana kita bisa sedekah, gimana kita bisa berbagi kalau kita tidak kaya. Kayalah. Jadi banyaklah harta. Di situ manfaatnya banyak nanti. Maka didiklah bangsa kita untuk mampu mengumpulkan harta dan memakai harta tentu saja. Inilah yang jadi pokok masalah bagi bangsa kita. Inilah yang terutama sekali harus diperhatikan perguruan bangsa kita. Apabila ingin berjalan cepat, hendak mendudukkan bangsanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Baik, jadi inilah cuatan pikirannya Sultan Takdir tentang bangsanya dan kebudayaan bangsanya. Paling tidak malam hari ini kita belajar keprihatinan-keprihatinan kita sebagai bangsa. Paling tidak kita kenali sekarang penyakit-penyakit kebangsaan kita yang sejak zaman dulu ada. Sampai hari ini pun rasanya juga masih hidup, masih banyak. Apakah solusinya barat atau tidak? Itu monggo teman-teman melanjutkan untuk berefleksi, merenung. Ke barat atau tidak itu kan solusi yang ditawarkan oleh Sultan Takdir. Tentu saja ada kelemahan, ada kelebihannya.